Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore hari ini kita akan membahas tentang satu tema yang menarik, yaitu tentang ibu. Ya. Ibumu adalah pintu suksesmu, ibumu adalah keberkahan hidupmu. Kita harus bersyukur bahwa kita punya orang tua, terutama bagi kita semua yang masih memiliki orang tua yang masih hidup. Kita harus sangat bersyukur karena banyak di luar sana yang sudah tidak memiliki orang tua, tidak memiliki ibu, sehingga mereka untuk bisa berbakti ke orang tua juga sulit ya, karena orang tua sudah tidak ada. Seingat saya bahwa saya lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja, dengan kemampuan biasa-biasa saja. Saya bukan orang pintar, saya bukan orang cerdas, saya juga dari kalangan masyarakat biasa. Kemudian karena keberkahan dari doa orang tua, terutama dari ibu, ya saya bisa menjadi seperti ini. Saya bisa menjadi seorang dosen, saya juga bisa kuliah, mendapat beasiswa ke luar negeri. Saya kemudian juga bisa menulis, sedikit bisa menulis, melakukan penelitian, menulis buku dan sebagainya. Menurut saya semuanya karena berkah dari doa orang tua saya. Apa yang saya lakukan selama ini untuk orang tua saya? Seingat saya, dari dulu sejak saya kecil, sejak saya bisa melakukan sesuatu untuk orang lain, saya selalu ingin meringankan beban orang tua saya, terutama ibu saya, baik dari pekerjaan-pekerjaan yang kecil seperti pekerjaan di rumah, nyapu, kemudian ikut mencuci piring dan sebagainya. Saya lakukan semuanya dengan ikhlas karena betul-betul ingin meringankan beban orang tua saya. Nah, biasanya ketika ibu saya masak, kemudian lantai belum dipel, saya ambil sapu, saya bersihkan rumah, atau saya nimba air dari sumur untuk mengisi bak mandi untuk mandi ibu dan saudara-saudara saya. Nah, kemudian juga seingat saya ketika saya sedih atau punya masalah, sampai sekarang pun saya hampir tidak pernah menceritakan ke ibu saya. Ya, selama saya bisa mengatasinya sendiri, saya atasi sendiri. Bahkan ketika pun saya sulit mengatasi sendiri, saya lebih memilih untuk mencari teman baik saya, sahabat baik saya untuk menceritakan apa yang menjadi masalah kita, ketimbang saya harus menceritakan kepada ibu saya. Itu akan menjadi beban yang akan tentu membuat ibu saya lebih sedih. Karena orang tua, ya, saya rasakan setelah saya menjadi orang tua, ketika anak sakit, ketika anak sedih, itu jauh lebih sakit kita ya, ketika melihat anak-anak kita sakit atau mengalami kesedihan. Kita sebagai orang tua jauh lebih sakit ketimbang mungkin anak kita yang mengalaminya. Oleh karena itu, sebisa saya biasanya saya menyimpan masalah saya sendiri. Kalaupun saya harus mengadukan, saya mengadukan ke Tuhan, atau kalaupun saya pengen curhat, saya curhat ke sahabat baik saya. Jadi saya sebisa mungkin tidak membuat ibu saya bersedih. Kalaupun saya tidak punya uang, misalkan sekarang, saya tidak pernah bercerita pada ibu saya. Ketika saya tidak punya masalah, saya tidak pernah cerita ke ibu saya. Jadi selalu saya ingin membuat ibu saya bahagia, bisa tertawa, bisa senyum, dan hatinya tenang. Nah, seingat saya juga ketika saya hendak melakukan satu kegiatan, baik itu di dalam kota maupun di luar kota, saya selalu meminta izin kepada ibu saya. Dulu ketika saya mau tes menjadi dosen, tes PNS menjadi dosen, saya pastikan saya harus sudah minta doa ke orang tua saya, baik tes tulis, tes wawancara. Bahkan ketika saya mau mendaftar beasiswa ke luar negeri, ke Leiden University saat itu, saya pastikan saya harus meminta doa orang tua saya dulu. Nah,
Karena bagi saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya kemampuan apa-apa selain doa yang dipanjatkan oleh orang tua saya, terutama ibu saya. Nah, yang saya rasakan kemudian bahwa apa yang saya lakukan kemudian mempermudah semua perjalanan atau proses kehidupan saya. Dari yang betul-betul tidak memiliki kemampuan apa-apa, sampai kemudian sedikit-sedikit saya bisa melakukan apa-apa yang selama ini orang bisa lakukan. Nah, jadi sahabat-sahabat semua, kawan-kawan semua, terutama yang masih kuliah, masih mencari atau masih proses mencari kesuksesan, keberkahan hidup, cobalah untuk membahagiakan orang tua kalian, terutama ibu kalian. Nah, di kita ya, banyak sekali mahasiswa-mahasiswa, jadi mentang-mentang dia kuliah, mentang-mentang dia sebagai mahasiswa, ketika pulang ke rumah membiarkan ibunya melakukan semua pekerjaan rumah sendiri. Bahkan ketika ibunya terlihat lelah sekalipun, setelah berdagang atau bekerja dan lain sebagainya, dia harus juga mengerjakan kegiatan pekerjaan rumah, dari mencuci piring, masak, cuci baju, ngepel dan lain sebagainya. Kita sebagai mahasiswa enak-enakan baca buku, dengarkan musik, lihat YouTube dan lain sebagainya. Kita tidak peka, kita tidak peduli seberapa capek orang tua kita. Nah, bagaimana mungkin kita mendapat keberkahan, bagaimana mungkin kita mendapat kesuksesan hidup, sementara kita membiarkan orang yang sudah mengorbankan segalanya untuk kita begitu saja. Jadi mulai sekarang, coba bantu sebisa mungkin pekerjaan ibu kita, bantu sebisa mungkin semua beban masalah orang tua kita, berikan kebahagiaan ibu kita, orang tua kita. Kalau kita punya masalah, selagi itu masih bisa kita atasi sendiri. Jangan tunjukkan masalah kita ke orang tua. Buat saya, pasti semua ibu, semua orang tua mendoakan anaknya yang baik, mendoakan anak-anak menjadi sukses. Tapi kemudian kenapa tidak semua doa ibu-ibu tadi, tidak semua doa orang tua tadi kemudian bisa terkabulkan? Menurut saya ada banyak hal ya. Kenapa kemudian doa orang tua, doa ibu tidak semua terkabul, tidak semua anak-anak menjadi sukses. Padahal orang tua, banyak ibu-ibu yang sudah berdoa begitu khusyuk sampai menangis bersujud di hadapan Allah. Barangkali ada kesalahan dari diri kita yang didoakan, dari kita sebagai anak yang didoakan orang tua. Kita pengen sukses, tapi kita tidak pernah memikirkan bagaimana ibu kita bahagia. Kita tidak pernah memikirkan bagaimana caranya kita mengatasi atau membantu mengatasi berbagai beban dan masalah orang tua kita. Saya ingat betul ketika saya kuliah, karena saya tidak langsung kuliah. Setelah lulus SMA, saya sempat 3 tahun tidak langsung kuliah. Nah, saya coba mengisi waktu dengan mengajar di SD, kemudian juga melakukan pekerjaan lain yang positif ya, yang bermanfaat. Kenapa saya tidak langsung kuliah? Keinginan kuliah dari sejak SMA itu sudah sangat luar biasa kuat, tapi saya tahu kondisi orang tua saya tidak ada uang untuk kuliah, bahkan untuk daftar yang saat itu hanya 75.000, orang tua saya tidak punya uang. Tapi setelah 3 tahun, saya betul-betul keinginan kuliah sangat tidak terkontrol ya. Akhirnya ingat saya saat itu besok hari terakhir pendaftaran, hari itu juga orang tua belum punya uang. Kemudian waktu itu kakak saya yang sudah kerja, kemudian saya telepon, kemudian saya utarakan niat saya bahwa saya ingin kuliah, ya kemudian dicarikan dana waktu itu 75.000 untuk daftar. Nah, sehingga saya saat itu kalau saya terima kuliah, saya akan melakukan apapun, bekerja apapun untuk bisa membiayai kuliah saya. Jadi saya tidak mau membebani orang tua, karena kebetulan saya juga masih punya banyak adik-adik yang masih membutuhkan biaya yang cukup besar untuk sekolah dan lain sebagainya. Nah, kemudian ketika saya masuk kuliah, nah saat semester 2, saat itu ada pembukaan instruktur bahasa Inggris atau guru bahasa Inggris di salah satu tempat kursus di
dekat kampus ya, namanya Teknos. Nah, saat itu saya mencoba mendaftar karena itu juga saran dari salah satu instruktur di situ. Waktu itu saya sempat kursus 2 bulan sebenarnya. Kemudian pada saat ada tes pendaftaran untuk menjadi guru, nah guru saya itu kemudian mengajak saya untuk bisa daftar menjadi guru atau instruktur di tempat kursus itu. Pada awalnya saya tidak berani karena saya tahu kemampuan bahasa Inggris saya masih 0. Tapi kemudian karena saya didorong, disemangati, akhirnya saya bismillah, saya dapat lolos ya. Dari sekian orang yang daftar, yang diambil 3 orang, dan alhamdulillah saya salah satunya yang lolos. Nah dari situlah kemudian saya sudah meminta orang tua saya untuk tidak memikirkan biaya kuliah saya. Nah dari penghasilan mengajar kursus itulah kemudian saya membayar atau biaya kuliah saya. Sampai kemudian saya lulus. Nah ketika kemudian saya lulus, kemudian saya diterima CPNS, saya ingat betul saat itu malam hari pengumuman itu maghrib PNS. Nah kemudian pada malam harinya saya ngajar di Cilegon ya, dari jam 3 sore sampai jam 9 malam. Pulang dari ngajar itu kemudian hujan besar di tengah jalan, geludugan, kemudian banjir, motor mati. Kemudian jam 11 malam, jam 12 malam saya ada kabar dari salah satu kawan saya bahwa saya lulus PNS di IAIN ya, saat itu IAIN Banten, menjadi dosen. Nah, kemudian saat itu saya menerima pengumuman itu, saya langsung besok paginya pulang ke rumah, memberitahukan informasi membahagiakan ini ke orang tua saya. Saya ingat betul saat itu orang tua saya menangis karena harapan mereka selama ini bahwa saya menjadi sukses mungkin bisa diawali dari sini. Nah dari situlah kemudian saya mengatakan kepada orang tua saya akan bertanggung jawab untuk adik-adik saya. Bahwa mulai saat itu saya minta orang tua sudah tidak lagi memikirkan biaya adik-adik saya, baik itu biaya kuliah maupun biaya harian. Nah saya bismillah bahwa semua adik-adik saya urus. Nah pada prosesnya ya secara matematis gaji itu nggak cukup untuk memenuhi semua kebutuhan itu, tapi Allah Maha Kaya, selalu ada rezeki dari jalan yang tidak terduga. Jadi sampai adik-adik saya lulus, kemudian juga saya bisa kuliah di Leiden. Nah seingat saya ketika saya di Leiden, saya selalu mengusahakan men-saving atau menabung, karena biasanya kan kita dapat per bulan dikasih beasiswa sekitar 13 juta rupiah ya per bulan. Nah untuk membayar asrama di sana sekitar 4,5 sampai 5 juta. Nah kemudian sisanya untuk makan dan sebagainya. Nah biasanya saya selalu men-saving paling sedikit 3 juta. Nah setiap kali saya gajian, saya kirim uang orang tua saya. Paling sedikit 3 juta dan biasanya kita 5 juta. Jadi saya mencoba menghemat diri di sana, makan juga ala kadarnya. Kalau kawan-kawan saya mungkin sering jalan-jalan ke berbagai kota, ke berbagai negara lain, saya pendam keinginan itu karena saya harus menyimpan uang gaji saya untuk saya kirimkan ke ibu saya, untuk adik-adik saya kuliah dan lain sebagainya. Nah kemudian juga untuk menambah penghasilan selain kuliah tadi, malah tiap hari Sabtu Minggu saya juga kerja di salah satu restoran di Den Haag. Nah dari penghasilan kerja di restoran itu kemudian juga saya bisa saving lumayan, dan itu juga yang kemudian saya simpan, yang saya niatkan saat itu untuk mendaftarkan haji orang tua. Nah, saat saya pulang dari hasil kerja di restoran selama 6 bulan ya, tiap hari Sabtu Minggu saya bisa saving sekitar 55 sampai 60 jutaan yang saya niatkan saat itu untuk mendaftar haji orang tua. Nah, ketika saya pulang, kemudian orang tua meminta uang haji itu untuk merenovasi rumah karena rumah saat itu sudah kondisinya
sudah puluhan tahun tidak pernah direnov. Ya akhirnya karena keinginan orang tua begitu, kemudian uang itu dimanfaatkan untuk renovasi rumah. Tapi kemudian di tahun berikutnya, setelah renovasi rumah selesai, ternyata Allah kasih rezeki yang lain. Kemudian saya bisa tetap mendaftarkan orang tua saya haji berikut dengan saya dengan istri saya. Nah dari situlah kemudian saya berpikir bahwa ketika kita melakukan kebaikan untuk membahagiakan orang tua, untuk melakukan semuanya untuk orang tua, terutama untuk ibu kita, semuanya akan sangat dipermudah. Kemudian pada saat saya ingin punya rumah, tapi tidak dengan cara mencicil, saya minta ke orang tua doanya. Nah, kemudian ya di tahun yang sama ada banyak beberapa pekerjaan, dari riset, dari menus dan sebagainya, yang kemudian di tahun yang sama saya bisa membeli rumah tanpa kemudian berhutang walaupun rumah kecil. Dan berbagai hal, berbagai keajaiban yang datang ke saya ketika saya pengen punya mobil untuk ibu saya, untuk orang tua saya, semuanya dipermudah. Karena tujuan saya satu, ingin membahagiakan ibu saya. Nah ketika saya kuliah S3 juga, saya coba kejar, alhamdulillah 3 tahun saya selesai. Kenapa saya harus mengejar secepat itu kuliah? Karena umumnya untuk kuliah S3 antara 5, kalau kawan-kawan saya yang lain 5 sampai 7 tahun, mungkin ada sampai 10 tahun baru selesai. Tapi saya coba kejar, 3 tahun harus selesai. Kenapa? Karena saat itu di 2000, saya masuk 2010-an. Nah di 2013 ayah saya sudah mulai sakit-sakitan, ada penyakit jantung. Kemudian saya coba kejar, saya selesaikan disertasi dalam 6 bulan. Semuanya saya lakukan hanya karena ingin saya memberikan penghargaan setinggi-tingginya untuk bisa membuat orang tua saya bahagia melihat anaknya menjadi seorang dokter. Dari keluarga yang tidak mampu, keluarga yang sangat sederhana, kemudian menghasilkan seorang anak yang bisa mendapatkan gelar S3 tadi, gelar dokter ya. Itu yang sebenarnya ingin saya lakukan untuk menjadi kebanggaan orang tua saya. Jadi selama 3 tahun saya coba mengerjakan semuanya maksimal, tapi kemudian kita berencana Allah lah kemudian menentukan. Pada setelah sidang tertutup, ya ayah saya meninggal di tahun 2013, saya baru sidang terbuka di 2014. Pada saat itu saya betul-betul ingin ketika saya promosi disaksikan oleh kedua orang tua saya, tapi rencana Tuhan ternyata lain. Saya hanya bisa diselesaikan oleh ibu, kemudian istri dan mertua saya dan kawan-kawan saya. Nah, dalam perjalanannya kemudian setelah ayah saya meninggal, nah saya bawa ibu saya ke rumah, ke Serang, hanya karena ingin saya terus bisa melihat ibu saya dalam kondisi sehat, dalam kondisi bahagia dan sebagainya. Sampai kemudian saya berkeinginan untuk bisa membuat ibu saya nyaman berada tinggal di Serang. Kemudian pada perjalanannya selalu ada rezeki yang datang sehingga saya bisa membuatkan rumah untuk ibu saya dengan tanpa berhutang. Padahal saat saya mau membangun rumah ibu saya hanya punya uang 20 juta, tapi saya bismillah, saya minta kepada Tuhan, ya Allah, saya pengen membuatkan rumah untuk ibu saya, mohon dibantu, karena saya betul-betul ingin bisa melihat ibu saya setiap hari, setiap waktu. Karena saya ingin membahagiakan beliau. Nah dari uang 20 juta kemudian selalu ada rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, sampai kemudian selesai, ya mungkin ada di sekitar 350 sampai 400 juta biaya untuk membuat rumah itu. Tapi alhamdulillah tanpa berhutang dan semuanya selesai dalam 6 bulan. Nah ibu saya saat rumah itu jadi kemudian menangis, dan saat menangis itulah beliau mendoakan yang menurut saya sesuatu yang sangat menggetarkan. Ibu saya menangis, sedikit menangis karena saya dulu dari sejak kecil punya mimpi untuk bisa membangunkan rumah untuk ibu saya. Karena dulu ketika kecil kami tinggal di rumah nenek ya, kami tidak punya rumah ketika itu, jadi sampai besar kita semua tinggal di rumah nenek.
Nah itulah yang kemudian membangkitkan saya untuk belajar maksimal, kerja maksimal, dan semuanya saya lakukan untuk orang tua, terutama untuk ibu saya, membanggakan ibu saya, mengangkat derajat ibu saya. Jadi kawan-kawan, terutama mahasiswa, mulai sekarang coba bahagiakan ibunya, bantu semua beban orang tuanya, baik yang di rumah maupun yang di luar rumah. Karena dengan begitu keberkahan akan kita dapatkan, doa ibu kita akan tembus sampai ke langit. Kalau kita masih membuat ibu kita sedih, walaupun ibu kita berdoa setiap malam, menangis setiap malam, bersujud pada Allah setiap malam, nah doanya itu mungkin seperti terhalang oleh awan kesedihan yang kita buat sendiri. Jadi sulit sampai ke Tuhan. Jadi menurut saya kesedihan kita buat seperti awan yang menutupi doa ibu kita, menghalangi doa ibu kita untuk sampai pada Tuhan. Jadi kalau kita ingin doa kita langsung, doa orang tua kita dikabulkan, kita menjadi sukses, berkah, maka hilangkan awan ini, hilangkan penghalang ini, agar doa-doa ibu kita semuanya terkabul dan Allah memberikan keberkahan pada hidup kita. Semoga bermanfaat. Mari kita bersama-sama membagikan orang tua. Kapanpun kita punya waktu untuk ibu kita, tengoklah ibu kita, tengok orang tua kita, karena mereka merindukan kita, bukan hanya mendengar suara kita lewat telepon, tapi mereka butuh melihat kita, butuh melihat visi kita bahwa kita sehat. Itu sudah membuat mereka bahagia. Baik, semoga bermanfaat. Semoga kita semua mendapatkan keberkahan, bisa membahagiakan orang tua kita, mengabdi pada orang tua kita, kepada ibu kita. Jangan sakiti hatinya. Mari kita sama-sama mencari keberkahan lewat ibu kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.